Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyusirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajma'in amma ba'd. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, auzubillahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina fi jannati wa na'im fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum azabal jahim. Kulu wasrobu hani'am bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Sahabat filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan begitu banyak karunia nikmat di dalam kehidupan kita, termasuk di dalamnya nikmat iman, nikmat Islam, ya, nikmat taufik hidayahnya, gitu ya. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa mensyukuri nikmat-nikmatnya dalam kehidupan kita ini, dan semoga kita semua insya Allah gitu ya istiqomah hingga akhir hayat kita di dalam keimanan ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salam dan salat marilah kita senantiasa curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi'in dan umat Rasulullah hingga akhir zaman. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil kiamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini bahasan kita adalah mengenai pujian dan syukur, ya. Alham atau pujian, ya, kalimat pujian, ya, dan sanjungan ini mengandung pujian dan sanjungan kepada orang yang dipuji, ya, dengan menyebut kebaikan-kebaikannya, ya. Baik kebaikan itu diberikan kepada orang yang memuji atau tidak. Ya, jadi pujian itu biasanya ya kita berikan, ya kalau berkaitan dengan manusia nih ya, kita berikan ya ketika kita mendengar orang melakukan kebaikan-kebaikan, meskipun ya kebaikan itu tidak dilakukan kepada kita, gitu ya, kepada orang lain, gitu ya. Nah, ini pujian. Ya, jadi di situ pujian itu bersifat lebih umum, gitu ya. Nah, sementara kalau syukur, gitu ya, ini tidak terjadi kecuali atas kebaikan orang yang disyukuri, jadi ya atas kebaikan orang lain, gitu ya, yang diberikan kepada orang yang berterima kasih kepada orang yang berbuat baik atau yang bersyukur, gitu ya. Jadi syukur ini memang lebih bersifat khusus, gitu ya, bagi hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dianalogikan pujian dan syukur ini ya kepada manusia seperti itu. Nah, kalau kepada Allah gitu ya, berarti ya pujian atau alham itu ya lebih umum, ya daripada syukur, karena terjadi atas kebaikan dan perbuatan baik, ya sebab Allah Ta'ala dipuji dengan nama-namanya yang terindah yang dimilikinya dan atas apa yang diciptakannya baik di dunia maupun di akhirat. Nah, jadi pujian itu bersifat umum. Nah, Allah SWT berfirman dalam Quran surah Al-An'am, ya, ayat pertama. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ar wa ja'alaz zulumati wan nur summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, ya, dan mengadakan gelap dan terang, namun orang-orang yang kafir mempersekutukan sesuatu dengan Tuhan mereka. Quran surat Al-An'am ayat 1, ya, ayat pertama.
Ya, di dalam ayat ini berarti ya Allah telah melakukan ya penciptaan langit dan bumi, mengadakan siang dan malam, gelap dan terang, ini bagi seluruh makhluknya. Gitu ya. Maka ya di sini ya wajar saja gitu ya ketika kita ya memuji Allah gitu ya sebagai zat Rob gitu ya yang maha kuasa, yang telah menciptakan langit dan bumi ya dan mengadakan ya siang dan malam, ya gelap dan terang ya bagi seluruh makhluknya. Ya, meskipun di dalam ayat ini disebutkan ya summallazina kafaru birabbihim ya'dilun. Namun orang-orang kafir mempersekutukan sesuatu dengan Rob mereka, Tuhan mereka. Ya, sayang ya mereka sudah melihat gitu ya kekuasaan Allah demikian besarnya, ya kekuasaan Allah begitu luar biasanya gitu, tapi dipersekutukan gitu, ya diduakan, ditigakan gitu ya. Kemudian di dalam Quran surah Fatir ayat 1 ya. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatim masna wa sulasa wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha'u innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya, segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap, masing-masing ada 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, di sini ya, maka kita juga harus memuji Allah ya sebagai pencipta langit dan bumi, ya, kemudian menciptakan malaikat ya untuk mengurus berbagai urusan makhluknya ya yang mempunyai sayap, masing-masing ada 2, 3, 4. Kemudian Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, jadi sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya jelaslah di sini gitu bahwa ya Allah lah yang harus gitu ya kita puji gitu ya dengan pujian yang tertinggi gitu ya. Dan di sini kita memuji Allah gitu ya atas kekuasaannya ya yang tidak terbatas gitu ya. Ya di dalam menciptakan ya mengurus makhluknya, alam semesta dan seluruh ya ciptaannya. Ya Masya Allah gitu ya. Dan kita ya seharusnya sebagai hambanya ya senantiasa memuji Allah, ya zikrullah gitu ya, mengucapkan alhamdulillah gitu ya sebanyak-banyaknya ya di dalam kehidupan kita ya, atas begitu banyaknya gitu ya karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikannya kepada kita sebagai hamba-hambanya gitu. Ya, jadi alangkah ya kurang adabnya gitu ya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala ya ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan begitu banyak kenikmatan bagi dirinya ya lalu dia tidak memuji Allah ya dan juga tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, syukur itu tidak terjadi kecuali atas nikmat. Ya, dan syukur itu lebih khusus ya daripada pujian. Ya, jadi kalau pujian bersifat umum, kalau syukur bersifat khusus. Karena bisa jadi ya kenikmatan yang Allah berikan kepada setiap hambanya itu berbeda-beda. Ya, jadi tergantung kebijakan dan keputusan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya gitu ya. Nah, rasa syukur itu hanya bisa direalisasikan dengan hati ya dan seluruh anggota tubuh. Ya, sedangkan pujian itu direalisasikan dengan hati dan juga lidah kita ya yang senantiasa ya memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau syukur itu ya dengan hati dan seluruh anggota tubuh. Ya, contohnya misalkan menunjukkan rasa syukur itu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka seluruhnya ya anggota tubuh kita terlibat penuh di dalam proses ibadah itu.
Katakanlah ada seorang ikhwan muslim yang mereka menunaikan sholat wajib 5 waktu berjamaah di masjid, gitu ya. Maka ya seluruh gitu ya anggota tubuhnya bergerak, gitu ya, sebagai bentuk rasa syukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia berjalan, ya dia menggunakan matanya, gitu ya. Dia mengenali arah ke masjid, gitu kan. Kemudian dia tegakkan sholat di sana. Ya, semua gerakan sholat itu melibatkan seluruh anggota tubuhnya, gitu ya. Nah, ini sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala ya cukup dengan hati dan dengan lidah kita, dengan lisan kita, ya. Nah, Rasulullah SAW bersabda yang artinya segala puji bagi Allah adalah intinya syukur, ya. Ya, kalimat alhamdulillah itu adalah intinya syukur. Maka siapa yang tidak memuji Allah berarti dia tidak bersyukur kepadanya. Hadis riwayat Abdul Razak dan Al-Baihaqi. Ya, jadi sahabat pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, ya maka memuji Allah adalah bagian dari syukur, bahkan inti dari syukur itu sendiri. Ya, maka siapa yang tidak mengawali syukur itu dengan memuji Allah berarti tidak bersyukur kepadanya, gitu ya. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda yang artinya sesungguhnya Allah senang kepada hamba yang makan makanan lalu ia memuji Allah atasnya, ya, dan minum minuman lalu ia memuji Allah atasnya. Hadis riwayat Muslim, An-Nasai, At-Tirmizi, dan Ahmad. Ya, dalam kajian yang terdahulu pernah kita bahas, gitu ya, bahwa hadirnya makanan ke meja makan kita, gitu ya, ini melewati proses yang panjang. Ya, maka kita betul-betul harus mensyukuri adanya makanan di meja kita ini, gitu ya. Dari mulai petani menanamnya dengan baik, ya. Ya, tidak semua padi yang ditanam petani itu bisa dipanen. Tidak semua, gitu ya. Jadi atas izin Allah, gitu ya, sekian ton, sekian kuintal bisa dipanen petani. Ya, tidak semua juga kualitas beras itu baik, gitu ya. Ya, lalu ya dibawa, gitu ya, ke pabrik, diproses, diangkut ke dalam truk, dikemas, gitu ya. Kemudian dijual ke distributor, grosir dan lain-lain, atau supermarket atau pasar tradisional, gitu ya. Lalu dibeli sama kita, gitu ya. Kemudian dimasak ya oleh istri kita atau oleh kita sendiri, gitu ya. Dicuci, dimasak, kemudian dihidangkan di meja makan kita, gitu ya. Maka mereka-mereka yang ketika memakan, gitu ya, apa yang ada di depannya itu tidak memuji Allah atas karunia itu, gitu ya, maka ini bukan termasuk orang yang memuji Allah dan bersyukur kepada Allah, gitu. Ya, apalagi sampai dia menghinakan ya makanan yang ada di hadapannya. Nauzubillah, gitu kan. Seperti itu. Belum lagi sayurannya, ya, belum lagi ikannya, ya, lauk pauknya, ayamnya, ya, dagingnya dan lain-lain. Ya, semuanya ini dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa yang terjadi kalau Allah tidak menciptakan ya beragam, gitu ya, protein hewani, protein nabati? Ya, barangkali kita makannya itu aja, gitu ya. Ini makanan begitu beragam. Ya, Masya Allah, gitu ya. Nah, orang yang bersyukur kepada Allah ya atas karunia makan ini, maka ketika dia makan ya maka dia akan memuji Allah, gitu ya. Kemudian ketika dia minum, maka dia pun akan memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, terbayang sama kita, gitu ya, sekarang ini bahwa saudara-saudara kita di Palestina sulit air. Ya, pasokan air ke daerah Gaza itu diputus ya sama Zionis laknatullah, gitu ya. Susah air, gitu ya. Ya, terlihat oleh kita di dalam tayangan-tayangan di media sosial bagaimana ya ketika mobil-mobil tangki air datang, gitu ya, memberikan bantuan, mereka begitu bersukacita, senang mendapatkan air, gitu ya. Lah kita, gitu ya, dengan mudahnya, gitu ya, mendapatkan air, gitu ya, melimpah di Indonesia air, gitu ya, bergalon-galon, gitu kan. Ya, ada air tanah yang juga layak diminum, gitu ya, setelah diperiksa di lab, gitu ya, layak diminum. Ya, ada air galon, ada air botol. Oh, banyak sekali air di Indonesia. Ya, seburuk-buruknya kemarau, gitu, masih bisa minum, Masya Allah, gitu kan. Ya. Jadi masih bisa minum, masih bisa
makan gitu ya. Nah, apakah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala gitu kan? Ya, atas nikmat-nikmat yang kita peroleh di dalam kehidupan kita ini. Ya, sedangkan Allah sendiri ya sangat senang ketika hambanya mengingatnya, memujinya, bersyukur kepadanya ketika mendapatkan kenikmatan-kenikmatan ini. Ya, makanya orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka bisa lebih menikmati hidupnya. Ya, mereka sangat-sangat bersukacita gitu dengan seluruh karunia yang Allah berikan dalam hidupnya. Ya, mereka nggak stres gitu. Ya, ketika mereka mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam gitu kan. Ya, tidak ada lagi kalimat yang mereka mengucapkan, ya, tapi kan kita lagi sepi kerjaan. Ya, tapi kan kita lagi diuji dengan susah uang, susah ini. Ya, tapi kan kita lagi ada masalah gitu ya. Bisnis kita lagi turun, lagi jatuh, ya kita juga di kantor lagi banyak problem, di rumah tangga lagi ada masalah. Nah, orang-orang yang seperti ini gitu ya, gara-gara ada masalah di dalam kehidupannya, dia menutup mata gitu ya atas banyak karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan di dalam kehidupannya. Inilah orang-orang yang kufur nikmat. Gitu ya. Syukuri semuanya, bahkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala pun sebenarnya adalah ya karunia Allah Subhanahu wa taala juga. Ya, akan banyak hikmah yang bisa kita ambil dari setiap persoalan-persoalan yang kita hadapi di dalam kehidupan itu gitu ya. Jadi bagi seorang mukmin sejati ya, apapun gitu ya, mereka yakini itu datang dari Allah Subhanahu wa taala ya, baik bersifat kemudahan-kemudahan, kesenangan-kesenangan maupun kesulitan-kesulitan. Mereka yakin semuanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah, bersyukur kepada Allah, ini sebetulnya kunci kebahagiaan hati. Ya, selama kita belum bisa gitu ya, merasakan kasih sayang, mahabbah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, ya, maka sulit untuk ya berbahagia di dalam kehidupan ini. Ya, karena sesulit-sulitnya kita, ya alhamdulillah masih bisa berteduh. Ya, tidak kehujanan gitu ya. Orang lain ada yang pas hujan gitu, ya tidurnya basah. Ya. Gitu. Setiap mau makan, makanan ada di depan kita. Orang lain banyak yang mau makan apa besok aja nggak kepikiran gitu. Ya, dari mana makanan yang akan mereka masak gitu ya, bahannya aja nggak ada gitu kan, bumbunya nggak ada gitu ya, nggak bisa memproses. Kita biarpun hanya pakai ikan asin gitu ya, ya sambal sederhana, lalap sederhana, timun doang misalkan, tapi kan masih bisa makan gitu ya, seperti itu, masih bisa berteduh, masih bisa makan, anak-anak masih bisa sekolah, masya Allah. Ya kok merasa bahwa Allah kok gini-gini amat sih sama saya gitu, kok nguji saya kok gini-gini banget sih gitu, kok orang lain hidupnya senang kok saya susah. Nah, ini orang-orang kayak gini nih ya, orang-orang yang nggak bisa melihat cinta Allah yang sangat besar dalam kehidupannya gitu ya. Seperti itu. Baik, kemudian yang berikutnya adalah ya bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau dilihat dari berbagai segi atau aspek gitu ya, segala kebaikan itu insya Allah datangnya dari Allah, dan segala keburukan yang kita hadapi dalam kehidupan ini ya kebanyakannya dari diri sendiri. Ya. Bagaimanapun kondisi seorang hamba, maka ya baik itu senang maupun susah, ya lapang maupun sempit, maka dia harus tetap mensyukurinya gitu ya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Karena Allah Ta'ala lah yang paling berhak untuk disyukuri secara sempurna. Dan kita tidak berharap bergantung kecuali kepadanya. Karena semua yang ada ya itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala semata gitu ya. Tidak ada kemampuan manusia itu untuk menyediakan apa-apa yang mereka perlukan dalam hidup ini kecuali Allah Subhanahu wa taala mengizinkannya. Ya, meskipun mereka sangat menginginkan, kalau Allah tidak mengizinkannya, meridhoinya, tidak akan didapatkannya gitu. Ya, kita begitu yakin misalkan. Ya, kita begitu yakin akan mendapatkan sesuatu gitu ya. Tetapi kalau Allah belum mengizinkan, pasti ya belum terjadi kepada kita. Seperti itu. Ya, nah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya apa yang menimpa mereka kaum muslimin pada perang Uhud itu adalah mutlak karena dosa mereka gitu ya. Jadi kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh kita
gitu ya di dalam kehidupan kita itu seringkali adalah disebabkan karena keburukan-keburukan kita sendiri gitu ya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi banyak orang yang ya menyalahkan Allah atas permasalahan yang dihadapi dalam hidupnya. Padahal kalau dia mau bermuhasabah, mengevaluasi diri gitu ya, maka sesungguhnya ya mereka sendirilah yang menggali masalah itu. Mereka sendirilah yang mengantarkan pada krisis atau problem yang mereka hadapi. Gitu ya. Katakanlah rumah tangganya bermasalah gitu ya. Ya kalau digali dengan baik gitu ya. Ya jangan salahkan Allah gitu. Kita cekcok sama istri atau dengan suami gitu ya. Lah kita selama ini udah ngapain aja di rumah tangga gitu. Benar nggak kita cara membina rumah tangga itu sudah menuju rumah tangga yang sakinah dan bahagia gitu ya. Ya sudah maksimal belum usaha kita gitu kan. Ya jangan nyalahkan Allah atas kesusahan-kesusahan yang kita hadapi. Ya ketika kita terlilit utang riba misalkan gitu ya. Ya siapa yang memulai duluan gitu kan. Ya siapa yang melakukan maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai akhirnya kita terlilit utang ribawi gitu kan. Ya dikejar-kejar misalkan pinjaman online misalkan, nauzubillah ya. Insya Allah sahabat-sahabat yang ikut kajian ini tidak ada ya yang berani gitu ya mencoba hal-hal semacam itu, karena itu ya jelas gitu melanggar prinsip-prinsip dan hukum-hukum dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, jadi hampir sebagian besar kesulitan-kesulitan yang dihadapi manusia itu akibat adalah karena ulah manusia itu sendiri. Ya, bukan salah Allah gitu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Fatir ya ayat 2. Ma yaftahillahu lin-nasi mir rahmatin fala mumsikalaha wa ma yumsik fala mursila lahum min ba'dih wa huwal azizul hakim. Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Dan apa saja yang ditahan oleh Allah, maka tidak seorang pun yang sanggup melepaskannya sesudah itu. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya, jadi ketahuilah sahabat filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahwa apapun ya yang memang ya sudah ditetapkan untuk kita gitu ya, pasti akan Allah lepaskan gitu ya, dan kita akan mendapatkan karunia-karunia-Nya gitu ya. Dan apa saja yang ditahan oleh Allah maka akan tertahanlah itu. Ya, sampai apa? Sampai Allah melepaskannya. Nggak sanggup manusia itu ya melawan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu sahabat filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hanya kepada Allah kita bergantung dan bersyukur atas apapun yang Allah taala karuniakan di dalam kehidupan kita. Sebagian ulama salaf berkata, seorang hamba tidak mengharap kecuali kepada Rabb-nya dan tidak ada yang ditakutinya kecuali dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya ketika kita sangat meyakini hal ini di dalam kehidupan kita bahwa Allah dengan rububiyahnya, dengan seluruh kekuasaan yang dimilikinya, Allah yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, mengurus makhluk-makhluknya, gitu ya. Ya, kemudian mengatur rezekinya, gitu. Maka kita berkeyakinan gitu bahwa semuanya itu adalah ya atas kehendak Allah, gitu ya. Maka kita bertawakal kepada Allah, bergantung kepadanya, ya dan tidak pernah bergantung kepada manusia, gitu ya. Ya, kenapa saudara-saudara kita di Palestina, gitu ya? Dari mulai anak-anak gitu ya, orang dewasa sampai kakek nenek gitu. Ya, ada semacam ya persamaan sikap di dalam menghadapi ya gempuran-gempuran dari Zionis laknatullah gitu ya. Kenapa mereka bisa seperti itu? Begitu tangguh, begitu sabar gitu. Tidak ada kita mendengar ya kalimat-kalimat yang misalkan menyalahkan para mujahidin Palestina gitu ya, menyalahkan Hamas gitu ya. Tidak ada kalimat-kalimat yang menyesali perang dan lain. Tidak ada gitu. Ya, mereka semua kenapa bisa seperti itu? Karena mereka ya hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak bergantung kepada negara-negara Arab di sekitarnya. Ya, bahkan mereka tidak bergantung mungkin dengan Indonesia gitu ya. Bahkan kalau kita menawarkan diri gitu ya. Ya, apakah butuh bantuan untuk kita berjihad di sana, perang di sana gitu ya? Barangkali mereka akan mengatakan, loh, kami aja di sini antri gitu ya untuk menjadi mati syahid gitu ya. Kami aja belum dapat mati syahid, kok kalian di Indonesia mau ikut gitu kan? Ya, kami dulu dong gitu kan, seperti itu.
ya. Jadi ya juru bicara mereka, ya pemimpin para mujahidin yaitu Abu Ubaidah gitu ya, mengatakan bahwa ya masih ada 40.000 lagi pasukan mujahidin yang belum diturunkan di dalam perang gitu. Ya, jadi yang diturunkan kemarin 50 hari itu ya baru berapa? Baru 5.000 orang. Ya, belum diturunkan gitu, masih 40.000 lagi gitu ya. Masya Allah gitu ya. Ya itu pun sudah mendapatkan pertolongan Allah yang begitu banyak gitu ya. Sampai akhirnya Zionis laknatullah menawarkan gencatan senjata gitu ya. Ya, meskipun tentu gitu ya, perjuangan ini masih panjang. Nah, kenapa mereka tumbuh bangsa Palestina menjadi bangsa yang begitu kuat gitu ya. Ya tidak ringkih, tidak lemah motivasi, tidak menjadikan mereka dengan penjajahan yang terjadi ya selama 70 tahun lebih gitu ya. Dari sejak tahun 48 gitu ya, 75 tahun dijajah. Ya, kenapa terus mencetak ahli Quran, mencetak para hafiz-hafizoh, ya, mencetak dai-dai, mencetak ustazah-ustazah ya, yang begitu tangguh, begitu kuat gitu ya. Ya, di dalam mempertahankan akidah mereka gitu ya, mempertahankan Masjidil Aqsa sekuat mereka. Ya, ini menunjukkan bahwa mereka benar-benar tidak bergantung kepada manusia gitu ya. Mereka hanya bergantung kepada Allah SWT. Nah, seharusnya kita pun seperti itu dalam kehidupan. Ya, ini akan menguatkan ya mental kita di dalam menghadapi segala macam masalah dan krisis di dalam kehidupan kita, insya Allah. Ya, bersyukur pada Allah, hanya bergantung kepadanya. Gitu ya. Percayalah gitu bahwa apapun yang sudah kita raih dalam kehidupan ini, semuanya adalah dari Allah SWT. Bukan karena kita hebat, ya, yang memiliki usaha, yang memiliki jabatan penting di kantor suaminya gitu ya, yang jadi direktur, yang jadi, bukan karena kita hebat gitu ya. Semuanya karena Allah izinkan. Qadarullah semuanya itu, ya, karena udah ketetapan Allah SWT semuanya itu. Ya, maka itu kita harus senantiasa memuji Allah atas nikmatnya. Ya, Rasulullah SAW membacakan surat Ar-Rahman ya hingga tamat. Kemudian beliau bersabda, ya, mengapa aku melihat kalian diam saja? Ya, sungguh jin lebih baik jawabannya daripada kalian. Aku tidak pernah sekalipun membacakan ayat ini kepada mereka, yaitu fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, kecuali mereka golongan jin berkata, ya Rob, tidak ada sedikit pun dari nikmatmu yang kami dustakan, maka milikmu segala pujian. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Al-Hakim. Ya. Kalau manusia itu diberikan rezeki, diberikan karunia oleh Allah SWT yang banyak, gitu ya, masih saja mengatakan, ya Allah, mengapa engkau begini terhadap kami, gitu, mengapa tidak adil, mengapa saudara kami, ya, yang dia tidak soleh, dia tidak sholat, dia malah diberikan rezeki, sedangkan kami yang begitu getol beribadah kepadamu, ya Allah, mengapa kami dipersulit seperti ini? Ada, gitu ya. Ya, orang-orang beriman yang masih seperti itu kepada Allah SWT gitu ya, masih berburuk sangka, masih merasakan bahwa Allah tidak adil kepadanya. Ini karena tidak bisa merasakan gitu ya karunia-karunia Allah SWT dalam kehidupannya gitu ya. Dan dia tidak menyadari bahwa rezeki itu bukan hanya uang. Ya, rezeki itu bukan hanya penghasilan gitu ya. Kita memohon diberikan rezeki oleh Allah SWT ya, tapi Allah memberikan kita apa? Rezeki dalam bentuk bukan uang, misalkan kesehatan. Ya, berapa biaya yang dikeluarkan oleh orang yang kena sakit kritis? Ya, sakit kritis ini dengan kata lain adalah sakit-sakit yang harganya ratusan juta. Ya, yang bisa jadi barangkali BPJS juga mungkin tidak cover seluruhnya. Ya, atau barangkali ya pola-pola pengobatan yang diberikan sangat terbatas sekali, maka dia harus tetap. Ya, orang kalau sudah kena penyakit kritis yang kita lihat, kita saksikan di sekitaran kita, itu bisa bangkrut, ya. Semua yang dimilikinya habis. Nah, sekarang kita diberi sehat nih sama Allah SWT. Ya, masih bisa ke masjid, masih bisa berusaha ikhtiar ke sana kemari, masih bisa dakwah, masih bisa berinteraksi dengan sahabat-sahabat kita, masih bisa ketemu di Zoom tiap Selasa malam dengan sehat gitu ya. Ya, ini bukankah karunia besar dari Allah SWT? Ya, bahkan gitu ya ketika ya yang lain gitu males datang ke kajian, berat gitu rasanya hati untuk datang ke kajian, tapi sahabat filah semua
Ya, begitu semangat hadir di sini gitu ya. Berharap didoakan oleh malaikat yang turun ke majelis-majelis ilmu. Kan orang-orang yang belajar kayak gini nih pasti malaikat turun dan mendoakan kita semua, Masya Allah kan. Ini karunia yang besar sekali. Ya, Allah gerakkan kita untuk hadir di kajian seperti ini, Masya Allah. Ya, harus disyukuri sekali gitu ya. Ya sudah banyak gitu kan sahabat-sahabat kita yang sudah berjatuhan. Ya, gitu ya, yang sudah tidak mengaji di mana-mana gitu ya. Sibuk saja dengan urusan dunia, ya pergi pagi, pulang petang, pulang malam gitu ya, besoknya gitu terus, gitu lagi, gitu lagi, gitu lagi. Sabtu Ahad tidur, ya Senin kerja lagi seperti itu, tidak pernah kumpul di majelis ilmu manapun gitu ya. Ya kalau tidak hadir di sini tapi ada majelis ilmu yang lainnya, alhamdulillah, ya itu kita sangat senang gitu ya. Ya tapi kalau tidak ada yang lain minimal di sini gitu ya. Ya menyalakan Zoom 1 jam gitu ya, seminggu sekali. Ya, nah alhamdulillah gitu, sahabat filah kita ya konsisten. Ini tahun ini berarti sudah 3 tahun kalau tidak salah umur kajian ini, Masya Allah. Ya. Jadi ini orang-orang yang konsisten dari pertama sampai hari ini, mereka ini betul-betul gitu ya, Allah SWT sudah ya karuniakan di dalam hati mereka tuh rasa bahagia gitu ketika kumpul dengan orang-orang soleh di dalam kajian gitu ya, dengan sahabat-sahabatnya, Masya Allah gitu ya. Nah ini harus kita memuji Allah SWT atas semua ini gitu ya. Ya, jadi fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, maka nikmat mana dari Allah SWT yang kamu dustakan gitu ya. Ya, jangan dustakan nikmat dari Allah SWT. Ya, jangan nafikan. Ya, syukuri satu persatu gitu ya. Ya, termasuk gitu ya, kita bisa makan dengan enak gitu ya. Orang kalau udah dicabut gitu ya, rasa bisa mengecap lidahnya, bisa mengecap makanan dengan normal, apapun yang ditawari gitu ya, nggak mau gitu ya. Kalau orang udah sakit nih, udah pahit mulutnya, ya nggak mau gitu. Ya mau apa? Mau dibikinin sop, mau bubur ayam, mau sate, mau apa? Semua ditolak. Ya sudah tidak nafsu makan, dicabut sama Allah SWT gitu ya, rasa nikmat makannya. Ya ini aja udah luar biasa kenikmatan ini. Ya, hidung kita masih bisa mencium wanginya makanan gitu ya. Ya barangkali sudah pernah ada yang kena COVID dan nggak bisa mencium apa-apa gitu ya. Kebayang itu gelisahnya gitu ya. Ya minyak kayu putih pun sudah tidak kecium, parfum pun udah nggak kecium. Ya lezatnya makanan pun udah nggak kecium. Kebayang kan sama kita waktu itu ya, paniknya kayak apa gitu ya. Karena antara indera penciuman dan indera pengecap rasa di lidah ini menyempurnakan makan kita gitu. Ya coba aja gitu ya, misalkan gitu ya, kita ya katakanlah ke restoran Padang makan gitu ya, tidak bisa mencium wanginya makanan tertentu, rendangnya atau apanya, ya pasti tidak nikmat makannya gitu kan, seperti itu. Masya Allah, Allah berikan itu. Ya Allah berikan itu kepada kita. Maka fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Ya punya anak, anaknya pada bisa sekolah. Ya, bahkan kuliah, bahkan sudah selesai kuliah, bahkan menikah, bahkan punya cucu, Masya Allah. Ini adalah sebuah karunia besar dalam hidup kita. Ya, nah di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala telah menyebutkan ayat-ayatnya yang menunjukkan atas kekuasaan dan rububiyahnya, menyebutkan berbagai nikmat dan kebaikan yang Dia berikan kepada hambanya, menyebutkan tentang kebijaksanaannya, dan semua itu saling berkaitan, maka Dia menjadikan semua itu sebagai dalil yang menunjukkan kekuasaannya. Maka sahabat filah, berikanlah pujian atas semua nikmat yang telah Allah Ta'ala karuniakan kepada kita hambanya. Segala puji bagi Allah atas setiap kondisi, ya, karena tidak ada suatu keadaan yang diputuskannya, ya, melainkan adalah nikmat bagi hambanya. Bahkan bagi orang-orang beriman, gitu ya, setiap ujian yang datang dari Allah SWT itu, ya, dia yakini sebagai sarana untuk meningkatkan derajat keimanannya di hadapan Allah SWT ketika dia bersabar menghadapi ujian itu. Ya, maka kalau sudah begini, apapun episode kehidupannya, ya dia akan tetap kokoh, strong, ya kuat dia menghadapi apapun dalam kehidupannya. Ya sebesar apapun masalahnya, insya Allah ada jalan keluarnya, mereka yakin. Ya karena Allah menguji hambanya sesuai dengan batas kekuatannya, gitu ya, tidak melebihi batas kekuatannya, insya Allah, gitu ya. Jadi kalau sudah begini, maka pintu-pintu kebahagiaan di dalam kehidupan kita berarti sudah terbuka, sahabat filah.
Ya, beruntunglah sahabat-sahabat yang sudah bisa seperti ini. Apapun gitu ya yang dijalani setiap harinya, ya maka disyukuri semuanya gitu ya. Dan insya Allah gitu kalau kita bisa membuka ya mata hati kita gitu ya bahwa nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala itu sungguh sangat luar biasa dan unlimited ya, tidak terbatas di dalam kehidupan kita, Masya Allah. Kalau kita mau membuka mata hati gitu ya. Ya, kita ini orang yang sedang dicintai gitu ya oleh Rob kita, oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi nggak nyadar kalau kita tuh sedang dicintai gitu ya. Gimana nih? Ya, gimana nih? Ya, dulu mungkin kita pernah puber mungkin ya. Gimana perasaannya ketika kita mencintai seseorang gitu ya, kita berikan segala sesuatu, lalu tidak berbalas cinta itu gimana rasanya? Ya, ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika sudah memberikan gitu ya begitu banyak kasih sayangnya kepada hamba-hambanya gitu ya, tapi hambanya tidak mensyukurinya, bahkan ya menjadikan kenikmatan-kenikmatan sarana-sarana yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya itu malah dipakai untuk di jalan maksiat, nauzubillah min dzalik ya. Nah, sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pujian adalah inti syukur. Ya, pujian adalah inti syukur dan awal dari sebuah kesyukuran, dan mensyukuri nikmat Allah tidak hanya dengan memuji tetapi juga berzikir dengan lisannya. Ya, perbanyak ucapan alhamdulillah ya. Kemudian menggunakan nikmat Allah di jalan yang diridhoi Allah, ini juga bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikasih mobil gitu ya, dipakai enggak untuk kemaslahatan di jalan Allah gitu ya. Dikasih kendaraan roda 2 ya, bermanfaat enggak gitu ya. Ya, dikasih rumah bagus gitu ya. Bermanfaat nggak rumahnya gitu kan? Apakah jadi rumah yang sering dibacakan Al-Qur'an atau tidak? Ya, apakah di rumahnya sering diadakan kajian-kajian atau tidak? Ya, ya, jadi bermanfaat tidak gitu ya harta yang diberikan gitu ya, oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Diberi uang, kelebihan rezeki yang banyak, dipakai nggak untuk membantu dakwah, untuk membantu masjid, untuk membantu perkembangan umat, pembinaan umat gitu ya, dipakai nggak untuk itu gitu ya. Ya, kemudian diberikan kesehatan, dipakai nggak untuk beribadah, ya, menegakkan sholat misalkan, ya, apakah kita gunakan tidak ya mata kita ini untuk membaca Al-Quran, ya, nanti ya kalau diambil nikmat melihat bagaimana gitu ya, akan menyesal gitu, kenapa pas bisa melihat tidak dipakai untuk membaca Al-Quran gitu ya. Nah, ini bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara ya betul-betul ya menggunakan semua yang Allah berikan kepada kita ini untuk kebaikan-kebaikan di jalan Allah ya. Ya, maka pujian dan syukur harus menjadi perkara yang saling melengkapi. Ya, pujian saja tidak cukup, maka kita juga harus bersyukur kepada Allah taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ghafir ayat 65, huwal hayyu la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlishina lahuddin alhamdulillahi rabbil alamin. Dialah yang hidup kekal, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, maka sembahlah Dia dengan memurnikan ibadah kepadanya. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Quran surah Ghafir ayat 65. Ya, dan bentuk syukur kepada Allah taala adalah dengan taat kepada aturan-aturannya, menjauhi larangannya, dan juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Ya, semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, menjauhi riya, ya, beribadah ingin dilihat orang, dan menjauhi sum'ah, beribadah ingin dipuji orang, ya, ingin didengar orang. Ya, jangan seperti itu, ya, karena sesungguhnya kenikmatan itu, ya, karunia yang banyak itu yang kita peroleh dalam hidup ini itu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari manusia. Ya, kenapa kita harus mempersembahkan ibadah kita kepada manusia? Ya, buat apa gitu ya? Ya, kita menjadi orang-orang yang menginginkan pujian dari manusia gitu. Baik. Kemudian bagian terakhir dari materi singkat malam hari ini, insya Allah, ya, bersyukur, ya, itu artinya adalah berterima kasih atas suatu kebaikan atau hal yang menggembirakan, ya, seperti halnya kita bersyukur kepada orang tua kita yang sudah ya mendidik kita, yang sudah merawat kita sejak bayi, ya, maka kita ya menunjukkan rasa terima kasih kita kepada orang tua kita. Begitu juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah yang sudah merawat kita dari sejak lahir hingga hari ini. Ya, usia kita mungkin rata-rata sudah di atas 40-an tahun. Ya, ada juga peserta Zoom malam ini yang masih muda ya, yang masih 20 tahun ada gitu ya. Ini murid-murid ngaji saya hadir malam hari ini. Ya, nah ini
adalah perjalanan kita 20 tahun, 40 tahun, 50 tahun ini tidak terjadi ya tanpa campur tangan Allah Subhanahu wa taala ya. Semuanya Allah Subhanahu wa taala udah atur hidup kita. Ya, suami kita, istri kita. Ya Allah yang tetapkan itu gitu ya. Kemudian lahir anak-anak kita, ya, wujud keluarga kita sekarang ini semuanya adalah ya campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita jauhi ya segala bentuk maksiat dalam kehidupan ini. Ya, karena kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya sudahlah diberikan begitu banyak kasih sayang di dalam kehidupan kita, tetapi kita malah balas ya dengan melakukan kemaksiatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama seperti mungkin seorang anak yang sudah mendapatkan banyak kebaikan-kebaikan dari orang tuanya, tetapi dibalas dengan kedurhakaan gitu ya. Dia malah menyakiti hati orang tuanya, ya dia malah merampas, ya merampok harta orang tuanya, ya dia malah membuat orang tuanya bersedih hati karena telantarkan di hari tua mereka gitu ya. Ini tentu bukanlah tindakan-tindakan yang menunjukkan rasa terima kasih kepada orang tua kita. Sudahlah Allah berikan banyak kenikmatan di dalam kehidupan kita, karunia yang banyak, justru malah karunia ini dipakai gitu ya untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran, kemaksiatan-kemaksiatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 53, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah, summa iza massakumud durru fa ilaihi taja'arun." Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah lah datangnya. Dan bila kamu ditimpa oleh kemudorotan, maka hanya kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Maka sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah sepantasnya lah kita bersyukur dengan sungguh-sungguh kepada Allah atas karunia-Nya yang begitu luas dalam kehidupan kita. Ya, marilah kita mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh. Ya, marilah kita jauhi sikap durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, marilah kita ikuti aturan-aturan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seluruh larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, marilah kita tunjukkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini, dalam sisa umur kita ke depannya, ya dengan penuh rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan manfaatkan gitu ya waktu yang masih kita miliki ini, ya manfaatkan semua harta, semua aset yang kita miliki dalam kehidupan ini ya untuk meraih jannahnya, untuk meraih kebaikan-kebaikan akhirat. Mudah-mudahan nasihat yang sederhana ini ya masuk ke dalam hati kita semua, ya khususnya tentu ini untuk diri saya pribadi gitu ya, dan umumnya bagi semua sahabat fillah yang hadir di ruangan Zoom malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni ya segala bentuk kekhilafan kita di dalam menyikapi ya karunia-karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga kita diberikan kekuatan iman untuk menjaga keistiqomahan kita ya di dalam melakukan amal-amal soleh di dalam kehidupan kita, dan semoga keluarga kita termasuk golongan orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.